Ini sudah sangat lumrah teman-teman. Nah, tujuannya, ujung-ujungnya biasanya ngutang duit. Kampung miliarder di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur sempat viral di media sosial sekitar 1 tahun yang lalu. Sejumlah warganya kaya mendadak usai mendapatkan ganti untung karena lahan mereka dibeli untuk proyek pembangunan kilang minyak Pertamina. Saat itu, para warga berlomba-lomba membelanjakan uangnya dengan memborong mobil baru. Video pemborongan mobil itu sempat viral di media sosial pada awal Februari 2021. Dalam video itu, terekam beberapa unit mobil yang jumlahnya mencapai ratusan diangkut dengan truk diantar ke warga desa. Setahun berlalu, kabar kurang menggembirakan datang dari kampung miliarder tersebut. Hal itu diketahui saat unjuk rasa warga 6 desa di ring perusahaan patungan Pertamina dan Rosneft asal Rusia pada Senin 24 Januari 2022. 6 desa itu meliputi Desa Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumur Geneng, Beji, dan Kaliuntu Kecamatan Jenuh. Warga bernama Musana mengaku menyesal telah menjual tanah dan rumahnya ke PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia setahun lalu. Pasalnya, kini ia tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Warga lainnya bernama Mugi pun mengatakan ia dulu kerap dibujuk agar mau menjual lahan. Bahkan, termasuk tawaran pekerjaan untuk anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini. Matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channel Kang Itowe, channel motivasi, solusi, dan amburadul. Teman-teman semua, teman-teman KB barusan sudah menyaksikan bagaimana beritanya warga di Tuban, Jawa Timur, yang setahun lalu beritanya viral. Kita tahu satu desa itu memborong mobil, satu desa itu mendadak kaya, mendadak jadi jutawan, jadi miliarder. Mereka sugih, kaya, borong mobil, pokoknya kayak orang kaya beneran lah, wong sugih temenan. Nah, kok belum sampai setahun mereka demo ke Pertamina dengan menagih janji-janji dari Pertamina ini. Ada seorang bapak barusan di berita mengatakan bahwa anaknya dijanjikan untuk bekerja di Pertamina tapi tidak direalisasikan. Nah, sudah hampir setahun mereka beramai-ramai demo. Nah, ada apa ini teman-teman? Sebelum kita bahas penyebabnya, jadi kita istilahnya ya koreksi diri lah. Bukan kita mengoreksi warga di sana, warga Tuban ya teman-teman, tapi kita ingin mengoreksi diri kita sendiri. Misalkan saya punya tanah setengah hektar. Setengah hektar itu kalau saya jual dengan harga normal itu misalnya 50 juta. Tiba-tiba ada seorang pengusaha, ada seorang kaya mau membeli tanah saya dengan harga misalnya itu 500 juta, 10 kali lipat. Nah, lalu si pengusaha ini menjanjikan kepada saya untuk bekerja di perusahaannya setelah si pengusaha ini membeli tanah saya. Nah, kira-kira teman-teman, kalau kalian punya uang 500 juta, artinya tanah kalian dihargai 10 kali lipat. Harusnya kalian cuma pegang duit 50 juta, ini jadi 500 juta. Apa yang akan kalian lakukan teman-teman? Nah, sudahkah kalian berpikir? Oke, kalau sudah, ini saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan, jadi saya menurut apa yang saya pikirkan. Kalau saya punya uang 500 juta tiba-tiba ya teman-teman, saya akan membuka atau mencari dulu usaha apa yang sepertinya itu bisa menghasilkan uang. Ya, semua usaha menghasilkan uang, tapi maksud saya menghasilkan uang itu kemungkinan kerugiannya sedikit. Ini kan uang sudah banyak, jadi saya akan membuka usaha dengan tingkat kerugian yang sedikit. Kalian tahu maksud saya teman-teman. Jadi ada usaha-usaha tertentu itu beresiko sangat tinggi.
seperti yang lagi marak diperbincangkan di mana-mana, di YouTube, di media sosial yang lain, itu trading ya teman-teman. Bermain trading saham ini sangat beresiko. Kalau saya punya uang sebanyak itu, saya tidak akan trading, saya tidak mau teman-teman. Mungkin saya akan membuka usaha cucian mobil atau cucian motor. Jika nantinya usaha itu bangkrut, kita tidak akan rugi terlalu parah teman-teman. Nah, saya akan seperti itu. Nah, ini warga di Tuban ini heboh kan kemarin ya teman-teman. Mereka demo ke Pertamina menagih janji-janji, padahal mereka sudah menerima uang yang banyak. Nah, ya benar, janji kan harus ditagih. Pertamina tidak menepati janjinya, taruhlah itu benar. Tapi ya itu tadi teman-teman, uang sebanyak itu untuk apa berarti? Ya bukan untuk apa, ya di berita tadi mereka borong mobil, ya mereka bersenang-senang mungkin. Maaf, bukan maksud saya memberikan penilaian negatif saya, tapi ya kemungkinannya seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka itu setelah menerima uang itu, ya mereka langsung untuk berbelanja. Nah, inilah penyebabnya teman-teman ya. Jadi langsung saya sebutkan penyebab kemungkinannya warga Tuban ini sebagian besar mayoritas itu kembali jatuh miskin. Yang pertama itu teman-teman ya, kalau orang kebanyakan tidak paham, ya kita tidak bisa menyamakan kita seperti orang lain. Orang kan pikirannya beda-beda. Jadi apa yang saya ucapkan ini, yang saya omongkan ini, mayoritas manusia ya seperti ini. Kalau sudah menerima uang, sudah menerima duit, tiba-tiba dia menerima uang yang besar, yang banyak, biasanya kalau orang miskin ingin langsung kelihatan kaya teman-teman. Wis pokoknya yang pengennya katone sugih, istilahnya begitu. Jadi langsung pengen kelihatan kaya, yaitu tadi dengan cara mereka itu ada yang membeli mobil untuk dirinya sendiri 2, untuk istrinya 1, untuk anaknya 1. Ini viral kan teman-teman, kalian sudah lihat videonya tadi. Mereka memborong mobil, bukannya beli mobil, tapi benar-benar memborong satu desa ini, diantar pakai truk. Nah, ini apa gunanya? Mungkin sebagian mereka itu banyak yang tidak bisa menyetir mobil, tapi mereka membeli mobil. Nah, ini tujuannya apa? Yaitu tadi, karena mereka ingin cepat-cepat terlihat seperti orang kaya dengan membeli mobil, membeli motor, membangun rumah yang megah. Maksudnya ya, kalau rumah biasa sih nggak apa-apa ya teman-teman, itu ya untuk tempat tinggal. Tapi mereka membangun rumah itu secara berlebihan. Kalau rumah ini kan uang mati teman-teman, jadi ya duitnya cuma mentok di situ. Nah, mereka membangun rumah yang megah, membeli peralatan-peralatan yang mungkin mahal ya, untuk ibu-ibunya mungkin membeli dispenser yang canggih, membeli mesin cuci yang pakai remote. Jadi barang-barang yang sebenarnya itu tidak terlalu berguna bagi mereka, mereka beli supaya kelihatan seperti orang kaya. Ini penyebab yang pertama teman-teman. Nah, penyebab yang kedua teman-teman, ini sudah biasa sekali terjadi, apalagi kita di Indonesia ya teman-teman. Kalau kita kaya itu banyak ya teman-teman, orang yang tidak kenal menjadi kenal, yang dulu musuh sekarang mengaku teman, yang saudara jauh mengaku saudara dekat, yang saudara dekat mengaku ikut berjuang waktu kita susah. Ini sudah sangat lumrah teman-teman. Nah,
tujuannya ujung-ujungnya biasanya ngutang duit. Ini banyak sekali teman-teman, ini real kenyataan di masyarakat kita seperti itu. Kalau ada satu orang yang mereka kenal tiba-tiba kaya, biasanya itu banyak yang ngaku teman-teman. Ya kalau tidak pinjam duit, minimal ya mereka numpang anget lah, romantis lah, rokok makan gratis. Minimal ya seperti itu. Tapi ini sudah lumrah terjadi di mana-mana, mungkin di seluruh pelosok juga seperti itu. Kalau dengar ada orang yang dikenalnya menjadi orang yang kaya, ya biasanya langsung numbrung seperti lalat mengelilingi bangkai, gerumut. Semua orang kenal, semua orang saudara, ujung-ujungnya yaitu kalau nggak ngutang duit ya romantis, rokok makan gratis ya teman-teman. Ini penyebab yang kedua. Nah, penyebab yang terakhir, yang ketiga teman-teman ya, yang saya pahami dan yang kerap sekali terjadi, ini ya mungkin bahkan diri saya sendiri pun pernah seperti itu. Kalau sudah punya uang biasanya malas kerja. Ini penyakit kebanyakan manusia seperti ini teman-teman. Jadi selama duit itu masih ada ya belum kerja, santai dulu. Mau ngapain? Orang duit masih ada, aman. Kalau uangnya sudah mulai tipis, mungkin habis, baru mulai bekerja lagi. Nah, inilah penyakit-penyakit Indonesia ya. Makanya itu kadang kita miskin, selalu menyalah-nyalahkan pemerintah, selalu menyalah-nyalahkan orang lain, tapi kita tidak pernah sadar kesalahan diri kita sendiri teman-teman. Uang sebanyak itu, ratusan juta, miliaran, ya kalau pakai akal itu sebenarnya habis dalam jangka waktu 1 tahun. Itu kalau orangnya itu makan minum saja itu saya rasa belum habis teman-teman. Ya mungkin itu tadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang mewah, foya-foya lah bahasa kasarnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk kalian ya mungkin suatu saat kalian tertimpa durian runtuh ya teman-teman. Tiba-tiba mungkin kalian punya tanah cuman 10 meter kali 10 meter, tiba-tiba disewa tower Telkomsel, kalian mendapatkan uang banyak, uang ratusan juta. Nah, ini bisa buat contoh untuk kalian teman-teman. Jadikanlah uang yang kalian miliki itu tepat guna dan tepat sasaran. Jangan kalian seperti warga-warga di Tuban tadi ya teman-teman. Maaf, saya tidak bermaksud untuk mengolok-olok apalagi menghina. Ini hanya untuk pelajaran untuk kita yang belum mengalami teman-teman. Yang sudah mengalami, sudah terlanjur, ya apa boleh buat. Kedepannya bisa diperbaiki lagi. Pantang menyerah, istilahnya begitu untuk warga di Tuban ya yang sudah terlanjur. Ya pantang menyerah lah, berusaha bangkit kembali. Ya mungkin itu saja video kali ini ya teman-teman. Mungkin banyak kata-kata saya yang mungkin kalian kurang jelas, orang mudeng ya, karena inilah saya dan keterbatasan saya teman-teman. Tapi walaupun tidak jelas ya, yang baru menemukan channel saya, monggo subscribe dulu, like video saya. Yang masih bingung atau tidak bingung ya, kalau komen-komen di bawah boleh, kalau ada yang ditanyakan juga ya teman-teman. Oke, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.